Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar nih? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas pembahasan soal induksi elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh 24 siswa dan siswi kelas 12 MIPA 1 SMA Wakit Hasyim 1 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Kurniawan dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 1. Di sini akan menjelaskan soal tentang GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah flux magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika flux magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah flux magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Soalnya halaman 48, soal nomor 1, flux magnet yang menembus penampang kumparan memiliki persamaan F sama dengan 30T pangkat 3 tambah 5T kuadrat tambah 10T BB. Jika GGL yang dihasilkan pada detik pertama adalah 22 kV, maka jumlah iritan kumparan adalah, jawabannya diketahui F sama dengan 30T pangkat 3 tambah 5T kuadrat tambah 10T BB. GGL sama dengan 22 kV, E sama dengan 22 kV, listrikan satuannya 22.000 volt. Ditanya N, jawab E sama dengan N kali DF per DT, 22.000 sama dengan N kali DF per DT. DF per DT nya pindah ke kiri sama dengan 90T kuadrat tambah 10T tambah 10. Untuk T sama dengan 1, soalnya T nya 1, T nya 1. DF per DT sama dengan 90, T nya diganti 1 kuadrat tambah 10 kali 1 tambah 10 sama dengan 90 tambah 10 tambah 10 110, hasilnya 22.000 sama dengan N kali 10, maka sama dengan 22.000 per 110 hasilnya 200 iritan atau kumparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Delizaya dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah flux magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika flux magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah flux magnetik ini harus terjadi seiring waktu. GGL induksi dapat ditimbulkan dengan cara lain, yaitu yang pertama, memutar magnet di dekat kumparan atau memutar kumparan di dekat magnet. Maka kedua ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Yang kedua, memutus-mutus atau mengubah-ubah arah arus searah pada kumparan primer. Yang di dekatnya terletak kumparan sekunder, maka kedua ujung kumparan sekunder dapat timbul GGL induksi. Yang ketiga, mengalirkan arus AC pada kumparan primer, maka kumparan sekunder didekatkan dapat timbul GGL induksi. Arus induksi yang timbul adalah arus AC, dan gaya gerak listrik induksi adalah GGL AC. Yang terakhir, menggerakkan kawat dalam medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet. Contoh soal. Gaya gerak listrik induksi dapat ditimbulkan dengan beberapa cara antara lain. E. Menggerakkan kawat dalam medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan tentang gaya gerak listrik induksi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Nisa Nabila dari 12 MIPA 1 absen 3. Adapun poin-poin yang saya akan bahas, yang pertama rumus dan yang kedua contoh soal. Rumus GGL induksi. GGL induksi sama dengan min B kali L kali V. Persamaan GGL induksi sama dengan min B kali L kali V berlaku untuk arah V tegak lurus B. Jika arah V membentuk sudut terhadap B, maka persamaan tersebut menjadi GGL induksi sama dengan min B kali L kali V sin theta. Keterangan: epsilon sama dengan GGL induksi terjadi. B sama dengan induksi magnetik. V kecepatan kawat penghantar. L panjang kawat penghantar. 2. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah kawat memiliki panjang 65 cm. Dalam medan magnet homogen yang induksi magnetnya 0,75 Weber per meter kuadrat dan bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon, tegak lurus panjangnya. Jika kawat memotong garis gaya magnet, maka gaya gerak listrik induksi adalah yang diketahui adalah L sama dengan 65 cm setara dengan 0,65 meter. V sama dengan 40 meter per sekon. B sama dengan 0,75 Weber per meter kuadrat. Theta karena ini tegak lurus, maka tetanya adalah 90 derajat. Yang ditanya adalah GGL induksi. Rumus GGL induksi sama dengan B kali L kali V sin theta. B nya 0,75 dan L nya 0,65, V nya 40 dan sin theta-nya adalah sin 90. Hasil yang diperoleh adalah 19,5 volt. Jawabannya adalah E. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Vinola Permatasari dari kelas 12 MIPA 1 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut arus listrik induksi. GGL induksi dapat ditimbulkan dengan cara lain, yaitu memutar magnet di dekat kumparan atau memutar kumparan di dekat magnet, memutus-mutus atau mengubah-ubah arah arus searah pada kumparan primer yang di dekatnya terletak kumparan sekunder, maka kedua ujung kumparan sekunder dapat timbul GGL induksi. Contoh soal: apabila sepotong kawat horizontal digerakkan ke barat memotong tegak lurus medan magnet homogen yang arahnya ke bawah, maka pada awal gerakan dalam kawat timbul arus induksi dengan arah. Jawaban B ke selatan. Dalam kawat akan timbul arus induksi dengan arah ke selatan agar menghasilkan medan magnet ke atas untuk melawan medan magnet homogen yang arahnya ke bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 5. Di sini saya akan membahas pembahasan LKS nomor
5 halaman 48 sampai 50. Sebelum itu, mari kita melihat pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah fluks magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika fluks magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah fluks magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Rumus dari gaya gerak listrik pertama, GGL sama dengan min N dikali DL1 per dt sama dengan min NB dikali DA per dt sama dengan min N dikali L kali V. Keterangannya, GGL sama dengan GGL yang terjadi, L sama dengan panjang kawat penghantar, B sama dengan induksi magnetik, V sama dengan kecepatan kawat penghantar, A sama dengan luas bidang kumparan. Ada beberapa contoh soal. Perhatikan soal berikut. Sepasang kumparan atau induktor yang saling berdekatan, apabila pada kumparan pertama terjadi perubahan kuat arus listrik sebesar 10A per S, akan menyebabkan timbulnya GGL induksi pada kumparan kedua sebesar 3 volt. Besarnya induktasi timbal balik kumparan tersebut adalah, penjelasannya, diketahui DL1 per dt sama dengan 10A per S, GGL2 sama dengan 3 volt. Ditanya, jawab, GGL2 sama dengan min L dikali DL1 per dt, L sama dengan min GGL2 per DL per dt sama dengan 3 volt per 10A per S sama dengan 0,3H. Jadi hasilnya adalah 0,3H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewargita dari kelas 12 MIPA 1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang GGL induksi. GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Ini mencakup seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Jumlah flux magnetik. Michael Faraday melakukan percobaan yang berhasil menunjukkan bahwa gerakan magnet terhadap kumparan yang menyebabkan jarum galvanometer menyimpang. Ada 4 cara untuk membangkitkan GGL induksi. Di antaranya adalah menggerak-gerakkan magnet keluar masuk kumparan, memutar magnet di sekitar kumparan, memutar kumparan dalam medan magnet, memutus sambungkan arus listrik searah yang melalui kumparan untuk menginduksi kumparan yang ada di dekatnya. Ini adalah rumus GGL induksi. EI adalah GGL induksi dengan satuan volt atau V. N adalah banyak lilitan. Perubahan garis gaya magnet dengan satuan Weber. Selang waktu dengan satuan sekon. Contoh soal. Pada kumparan yang memiliki luas penampang 500 cm2 terjadi GGL induksi sebesar 15 volt. Apabila induksi magnet di sekitar kumparan berubah dari 0,8 Weber per meter persegi menjadi 0,2 Weber per meter selama 2 banyaknya lilitan pada kumparan adalah, pembahasannya adalah seperti ini. Diketahui luas penampang 500 cm2, 5 kali 10 pangkat min kuadrat meter persegi. B. Perubahan flux sama dengan 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6 Weber per 2. Selang waktu sama dengan 2 second. Ditanyakan, banyak lilitan sama dengan, penyelesaiannya 2 kali 15 sama dengan min N kali 3 kali 10 pangkat min 2. N sama dengan 30 dibagi 3 kali 10 pangkat 2. N sama dengan 1000 lilitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Michel Faraday, ilmuwan dari Jerman, memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Di tahun 1821, Michel Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer adalah alat untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL: A. Banyaknya lilitan kumparan. B. Kecepatan keluar masuk magnet dari dan keluar kumparan. C. Kuat magnet batang yang digunakan. Generator listrik. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ada dua jenis, yaitu generator arus searah DC atau dinamo dan generator arus bolak-balik AC atau alternator. GGL induksi akan maksimum jika sudutnya sama dengan 90 derajat atau sin sudut sama dengan 1, sehingga E maksimal sama dengan B kali A dikali B dikali N. E sama dengan GGL induksi, satuannya volt. E maksimal sama dengan GGL induksi maksimum sama dengan volt. N sama dengan jumlah lilitan kumparan. B sama dengan induksi magnet, satuannya T. A sama dengan luas bidang kumparan, satuannya M persegi. W sama dengan kecepatan sudut kumparan, satuannya radian per S. Soal: sebuah generator memiliki luas bidang kumparan 200 cm persegi yang terdiri atas 2000 lilitan, berada dalam medan magnetik tetap 5×10⁻³ T. Apabila kumparan diputar pada kecepatan sudut sebesar 500 radian per S, besarnya GGL maksimal yang dihasilkan generator adalah titik-titik volt. Pembahasan: diketahui A sama dengan 200 cm persegi sama dengan 2×10⁻², N sama dengan 2000 lilitan, B sama dengan 5×10⁻³ T, W sama dengan 500 radian per S. Ditanya E maksimal sama dengan titik-titik. Jawab: E maksimal sama dengan B dikali A dikali N dikali W. E maksimal sama dengan 5×10⁻³ dikali 2×10⁻² dikali 2000 dikali 500. E maksimal sama dengan 100 volt. Jadi E maksimal dari soal tersebut adalah 100 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya En Silviana dari kelas 12 MIPA 1 absen 8. Di sini saya akan membahas soal tentang GGL induksi atau yang bisa kita sebut gaya gerak listrik induksi. Pengertian dari gaya gerak listrik adalah gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah fluks magnetik
Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika flux magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah flux magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Soal nomor 8, yaitu sebuah kumparan yang mempunyai luas bidang kumparan 40 cm persegi terdiri atas 2000 lilitan. Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan induksi magnet sebesar 10 Wb per m kuadrat per sekelnya, maka besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut adalah. Pembahasannya yaitu diketahui sama dengan N sama dengan 2000 lilitan, A sama dengan 40 cm persegi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3, delta P sama dengan 10 Wb per m persegi, delta T sama dengan 1 sekon. Ditanya GGL induksi. Jawab, GGL induksi sama dengan N kali A kali delta P per delta T, sama dengan N sama dengan 2000 dikali 4 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 per 1 sama dengan 80 volt. Jadi besaran GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut adalah 80 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 9 halaman 49. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Erlin Marcelina Winarko, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 9. Induktansi diri. Induktansi diri adalah induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Penyebabnya adalah perubahan flux magnetik pada kumparan. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian, self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, induktansi bersama atau mutual inductance. Dengan itu dilambangkan L sama dengan 1V sama dengan 1V dL per dt sama dengan 1 volt per ampere per second. Untuk besarnya induktansi induktor terdiri dari suatu kumparan dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. L sama dengan N P per I. Keterangannya adalah L induksi diri kumparan atau satuannya H. I sama dengan arus listrik dengan satuannya ampere. N sama dengan jumlah lilitan. P sama dengan flux magnetik kumparan. Induksi pada selenoida dan toroida. Toroida merupakan suatu selenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Sebuah toroida yang ideal terdiri dari lilitan kawat konduktor panjang yang melingkar, berbentuk cincin donat, dan terbuat dari bahan non-konduktor. Untuk mendapatkan induktansi diri pada selenoida dan toroida adalah L sama dengan mu0 kali N kuadrat kali A kuadrat per I. Keterangannya, L sama dengan induktansi diri selenoida atau toroida dengan satuan H. Mu0 sama dengan permeabilitas udara, biasanya 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. N sama dengan jumlah lilitan,
I sama dengan panjang selenoida atau toroida, biasanya menggunakan satuan meter. A sama dengan luas penampang dengan satuan meter persegi. Soal nomor 9. Toroida dengan luas penampang 4 cm persegi dan panjangnya 40 cm memiliki 400 lilitan. Besarnya induktansi diri toroida adalah sama dengan Henry. Diketahui mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Jawab, diketahui N sama dengan 400 lilitan, D 40 cm sama dengan 4 kali 10 min 1 cm diubah 40 cm diubah menjadi ke standar internasional sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 cm. A sama dengan 4 cm kuadrat dan diubah menjadi bentuk standar internasional 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Ditanya nilai induktansi induktor L sama dengan titik-titik. L sama dengan mu0 kali N kuadrat kali A per D sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 400 kuadrat kali 4 kali 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat min 1. Di sini sederhanakan pecahan dengan faktor 4. Coret, coret. Selanjutnya, sederhanakan bentuk dari 10 pangkat min 7 kali per 10 pangkat min 1 sama dengan pi kali 400 kuadrat kali 4 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat 6. Kemudian faktorkan bentuk 400 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 kali 100 pangkat 2. Kemudian 4 di sini ditulis menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokok 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan pi kali 2 pangkat 4 kali 100 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 6. Lanjut, kemudian sederhanakan bentuk dari 10 pangkat min 4 per 10 pangkat 6. Seratus di sini disederhanakan dan ditulis menjadi bentuk eksponen pangkat 10 sama dengan pi kali 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 per 10 pangkat 10. Sederhanakan bentuk dari 10 pangkat 4 per 10 pangkat 10 sama dengan pi kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2
per 10 pangkat min 6. Pi kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 per 10 pangkat min 6 sama dengan pi kali 16 kali 4 per 10 pangkat min 6. 16 dikali 4 64, jadi 64 kali pi 64 pi per 10 pangkat min 6. Karena pembagian diubah ke perkalian, jadi hasilnya pangkat min 6, jadi 64 pi kali 10 pangkat min 6 Henry. Jawabannya adalah A. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal yang saya kerjakan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Evita Anggraini dari kelas 12 Mas 1 nomor absen 10. Soalnya adalah sebuah generator terdiri dari kumparan melingkar dengan jari-jari 30 cm dan berputar 3600 rpm di dalam medan magnet 0,5 T. Jumlah lilitan kumparan akan dihasilkan GGL maksimum 5,4 kV adalah A 50, B 100, C 150, D 200, dan E 300. Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui GGL induksi maksimum sama dengan 5,4 kV. Satuan GGL adalah volt, jadi kV harus jadikan volt. Agar bisa menjadi volt harus dikalikan dengan 1000. 5,4 dikali 1000 sama dengan 5400 volt. Jari-jarinya adalah 30 cm. Jari-jarinya satuannya adalah meter, jadi harus dijadikan meter. Hasilnya adalah 0,3 meter. Kemudian laju angularnya adalah 3600 rpm, sedangkan laju angular satuannya adalah radian per s. 1 rpm sama dengan 2 pi per 60 radian per s, jadi 3600 dikali 2 pi per 60 sama 3600 nya dicoret, jadi ini 60 sama dengan 120 pi radian per s. Untuk induksi magnetnya adalah 0,5 T, pi nya 3,14. Saya menggunakan 3,14 agar lebih mudah mengerjakannya. Yang ditanya adalah N, jumlah lilitan kumparan. Berikut adalah keterangannya. Jawab. GGL induksi maksimum sama dengan induksi magnet dikali dengan luas bidang kumparan dikali dengan laju angular dikali dengan jumlah lilitan kumparan. Sekarang kita sudah mengetahui GGL induksi maksimumnya, yaitu 5400. Untuk induksi magnetnya adalah 0,5. Untuk luas bidang kumparannya adalah, kita mencari luas bidang kumparannya dengan pi sama dengan setengah kali D kuadrat. Kemudian laju angularnya adalah 120 pi. Jumlah yang ditanyakan adalah jumlah lilitan. 5400 sama dengan 0,5 pi dikali 0,3 kuadrat dikali 120 pi dikali N. 5400 sama dengan 0,5 pi dikali 0,09, karena 0,3 dipangkatkan adalah 0,09.
Kemudian 0,09 dikali dengan 120 pi kali N. 5400 sama dengan 0,5 dikali pi-nya diganti dengan 3400. Jadi 0,5 dikali pi-nya diganti dengan 3,14. Jadi 0,5 dikali dengan 3,14 dikali dengan 0,09 dikali 120 sama, ini pi-nya harus diganti dengan 3,14. 120 kali 3,14 kali N. Hasilnya 0,5 kali 3,14 adalah 1,57 dikali 0,09 dikali 120 dikali 3,14 adalah 376,8 dikali N. 5400 sama dengan 157 dikali 0,09 dikali 376,8 kali N adalah 53,2418 N dibulatkan menjadi 53. Jadi 5400 dibagi 53 adalah 11. Kita jadikan 100. Jadi jumlah lilitan kumparan agar dihasilkan GGL maksimum adalah 100. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini adalah contoh gambar kumparan melintang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joan Aurelia Pratama dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan soal kemarin. Sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan dan luas penampung 3 kali 10 pangkat 3 M kuadrat. Jika medan magnet menembus tegak lurus penampung, kumparan medan magnet berubah dari 0,2 T menjadi 0,6 T dalam waktu 0,02 S. Maka berapakah GGL induksi rata-rata dalam kumparan? Diketahui lilitan sama dengan 50. Luas penampungnya 3 kali 10 akar 10 pangkat min 3 sama dengan 0,003. Medan magnetnya 0,2 T menjadi 0,6 T. Waktu 0,02 S. Yang ditanya GGL induksi rata-rata. GGL merupakan gaya gerak listrik. Rumusnya E sama dengan N segitiga dA per selang waktu perubahan flux mekanik S atau segitiga T. Dijawab E sama dengan 200 dikali dalam kurung 0,6 min 0,2 dikali 0,03 per 0,02. Hasilnya 12V. 0,6 kurangi 0,2 ini dari medan magnetnya. 0,2 T menjadi 0,6. Jadi 0,6 dikurangi 0,2 dikali 0,003 itu dari luas penampung 3 kali 10 pangkat min 3 itu dirubah menjadi 0,003. 200 nya ini 200 lilitan dan luas penampung per 0,02. 0,02 ini waktunya.
Setelah dijumlahkan semua hasilnya 12. Jadi 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lailatul Jana Endolestari dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 12. Di sini saya akan menerangkan mengenai transformator. Transformator atau yang sering disebut juga dengan trafo ialah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi lebih rendah maupun lebih tinggi. Transformator bekerja berdasarkan induksi Faraday. Transformator juga berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Ada pula rumus transformator yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Kemudian transformator terbagi menjadi dua macam, yaitu transformator step up dan juga transformator step down. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan sumber tegangan dengan ciri-ciri NS lebih besar daripada NP, VS lebih besar daripada VP, dan juga IS lebih kecil daripada IP. Sedangkan untuk transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan sumber dengan ciri-ciri NS lebih kecil dari NP, VS lebih kecil dari VP, dan juga IS lebih besar dari IP. Kemudian di sini ada sebuah soal yang harus kita selesaikan, yaitu sebuah trafo mempunyai efisiensi 80%. Jika tegangan primer 110 volt dan tegangan sekunder 220 volt dengan arus primer sebesar 0,5 ampere, maka tentukan kuat arus listrik sekundernya. Diketahui bahwa efisiensi trafonya yaitu 80% dengan VP 110 volt, VS 220 volt, dan IP sebesar 0,5 ampere. Yang ditanya ialah IS atau arus listrik sekundernya. Maka kita menggunakan rumus tambahan yaitu efisiensi trafo sama dengan VS kali IS per VP kali IP dikali 100%. Masukkan efisiensi trafo yaitu sebesar 80%, kemudian masukkan VS yang sebesar 220 dikali IS, karena IS belum diketahui maka cukup kita tulis IS. Untuk VP kita masukkan 110 volt dan juga IP yang sebesar 0,5 ampere. 80% kali 100% 0,8, kemudian 220 kali IS per 110 kali 0,5 sama dengan 55. 55 kali 0,8 sama dengan 220 kali IS. 55 dikali 0,8 sama dengan 44, maka yang di sini kita turunkan 220 kali IS. Kemudian kita balik IS sama dengan 44 per 220. Kemudian ditemukan IS sebesar 0,2 ampere. Sekian dari pembahasan mengenai materi transformator dan pembahasan soal saya kali ini. Apabila ada salah mohon dikoreksi. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Miftahulizatun Nisa dari kelas 12 MIPA 1 absen 13. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang GGL induksi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak GGL induksi itu apa? GGL induksi atau singkatan dari gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Nah, setelah tahu apa itu GGL induksi, selanjutnya kita akan membahas tentang soal dan pembahasan. Sebuah kumparan dengan induktasi diri 0,3 Henry dialiri arus listrik sebagai fungsi waktu persamaan I sama dengan 10 min 4T kuadrat, di mana I dalam ampere dan T dalam sekon. Yang ditanyakan, tentukan GGL induksi diri yang terjadi pada saat T sama dengan 2 sekon. Pertama, kita harus cari dulu apa yang diketahui, yaitu induktasi diri 0,3 Henry. Selanjutnya, persamaan I sama dengan 10 min 4T kuadrat. Dari persamaan ini didapatkan turunannya yaitu DI per DT sama dengan min 8T. Selanjutnya, yang ditanya
Tentukan GGL induksi diri yang terjadi pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, setelah itu epsilon dalam fungsi T sama dengan min L dikali DI per DT, di mana min di sini disebabkan oleh konsekuensi hukum Lenz. Min L dikali DI per DT sama dengan min 0,3 dikali min 8T sama dengan 2,4 TV. Karena yang ditanya epsilon saat T-nya itu sama dengan 2S, jadi tinggal dimasukkan duanya, yaitu epsilon dalam fungsi 2 sama dengan 2,4 dikali 2V sama dengan 4,8V. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Naifa Sofi Kirana dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 14. Di kelas 12 kali ini kita sudah sampai pada bab 4, yakni tentang induksi elektromagnetik. Dan video kali ini saya akan membahas tentang GGL induksi diri yang terdiri dari GGL induksi diri pada kumparan, energi yang tersimpan pada kumparan, induktansi diri pada solenoid dan toroid, induktansi timbal balik atau induktansi silang. Dan materi yang kedua adalah membahas soal LKS halaman 49 nomor 4 dari A sampai dengan C. Oke, kita masuk ke materi. GGL induksi diri. Coba deh, kalian perhatikan lampu pijar di rumah kalian yang tiba-tiba terjadi pemutusan atau pemadaman listrik dari pusat pembangkit listriknya. Maka, lampu pijar tersebut tidak langsung padam, melainkan redup dulu baru kemudian padam. Hal ini terjadi karena timbulnya GGL induksi diri dari kumparan yang ada dalam rangkaian listrik tersebut. GGL induksi yang terjadi karena adanya perubahan flux magnetik yang ditimbulkan oleh rangkaian itu sendiri disebut dengan GGL induksi diri. GGL induksi diri pada kumparan. Menurut hukum Lenz, timbulnya perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya GGL induksi yang arahnya selalu berlawanan, yang menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik. GGL induksi diri besarnya tergantung pada kecepatan perubahan kuat arus listrik yang terjadi. Arah arus induksi yang terjadi sedemikian rupa akan menimbulkan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet yang menyebabkan timbulnya perubahan flux magnetik. Besarnya GGL induksi diri yang terjadi dirumuskan dengan GGL induksi diri sama dengan L dikali DL per DT. Pada persamaan tersebut, L adalah induktansi diri yang memiliki satuan Henry. Apabila perubahan kuat arus yang terjadi DL per DT konstan, maka persamaannya menjadi GGL induksi diri sama dengan min L dikali I2 dikurangi I1 per T2 dikurangi T1, di mana L adalah induktansi diri, I1 adalah kuat arus pada keadaan mula-mula, I2 adalah kuat arus pada keadaan akhir, T1 adalah waktu kuat arus pertama atau mula-mula, T2 adalah waktu kuat arus kedua atau pada saat keadaan akhir. Energi yang tersimpan pada kumparan. Besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan sama dengan usaha yang dilakukan untuk mengalirkan arus listrik dalam kumparan dari nilai 0 sampai nilai tertentu yang tetap sebesar I.
Besarnya energi yang tersimpan pada kumparan dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut, yakni W sama dengan setengah L dikali I kuadrat, di mana W adalah energi yang tersimpan dalam kumparan, L adalah induktansi diri kumparan, I adalah kuat arus yang mengalir dalam kumparan. Induktansi diri pada solenoid dan toroid. Induksi magnetik pada solenoid dan toroid yaitu B sama dengan mikro 0 dikali I dikali N per L kecil, dengan L kecil adalah panjang solenoid atau keliling toroid, sehingga persamaan L sama dengan N dikali flux per I dapat dituliskan menjadi L sama dengan mikro 0 dikali N kuadrat dikali A per L kecil. Apabila kumparan itu berintikan bahan di elektrikum tertentu, maka induktansi diri dinyatakan L sama dengan mikro dikali N kuadrat dikali A per L kecil. L besar adalah induktansi diri, N besar adalah jumlah lilitan pada kumparan, L kecil adalah panjang lilitan kumparan, mikro 0 adalah permeabilitas ruang hampa, yakni 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per A. Mikro adalah permeabilitas bahan di mana mikro R dikali mikro 0. A sama dengan luas penampang kumparan. Induktansi timbal balik atau induktansi silang. GGL yang timbul pada kumparan primer dan sekunder disebut induksi silang atau induksi timbal balik. Besarnya GGL induksi tergantung pada laju perubahan flux magnetik atau laju perubahan arus dalam kumparan. M sama dengan secara sistematis, besarnya induktansi silang dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan N kuadrat dikali flux kedua per I2, atau M sama dengan N2 dikali flux 1 per I1, atau M sama dengan mikro 0 dikali N1 N2 dikali A per L kecil, di mana M adalah induktansi silang atau timbal balik, mikro 0 adalah permeabilitas ruang hampa udara, yakni 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. A adalah luas bidang kumparan, flux 1 adalah flux primer, flux 2 adalah flux sekunder, N1 adalah banyaknya lilitan kumparan pertama, N2 adalah banyaknya lilitan kumparan kedua, L kecil adalah panjang kumparan, I1 adalah kuat arus primer, I2 adalah kuat arus sekunder. Kita coba masuk ke contoh soal yang ada di LKS halaman 49 nomor 4A sampai dengan C. Soalnya adalah sebuah solenoid memiliki jumlah lilitan sebanyak 200 buah. Panjang dan luas penampang solenoid 75 cm dan 25 cm kuadrat. Maka hitunglah A. Induksi solenoid, B. Energi yang dihasilkan pada solenoid jika arus listrik yang mengalir sebesar 10A, C. Besar GGL induktansi diri yang terjadi jika dalam waktu 5 sekon kuat arus listrik berubah menjadi 2,5A. Penyelesaiannya, jadi untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, ada baiknya jika kita menulis 3 hal ini, yakni diketahui, ditanya, baru deh dijawab. Oke, kita masuk ya, kita praktek. Diketahui N adalah 200 buah. Pada yang ini ya, sebuah solenoid jumlah lilitannya sebanyak 200 buah. Ini 200 buah.
Dan ini L-nya diketahui 75 cm. Nah, kita rubah dulu nih dari 75 cm kita rubah ke dalam bentuk meter kuadrat, yakni jadi 7,5 dikali 10 pangkat minus 1 meter kuadrat. Lalu A-nya diketahui 25 cm kuadrat. Kita rubah dulu cm kuadrat dalam bentuk meter kuadrat, jadi 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Baru deh kita tulis ditanyanya. Ditanyanya adalah induksi solenoid, yaitu L. Kita jawab dulu yang A ya. Jadi jawabannya kita tulis dulu caranya. L sama dengan mikro 0 dikali N kuadrat dikali A per L kecil. Kita masukin semuanya yang diketahui di dalam rumus ini tadi ya. Jadi mikro 0 itu 4pi dikali 10 pangkat min 7. N-nya tadi kan 200, karena dia di rumusnya N kuadrat berarti 200 kuadrat. Dikali A. A-nya tadi kita dapat 2,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Per L kecil. L kecilnya kita dapat 7,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti hasil akhirnya adalah pi per 18.750. Nah, terus kita lanjut mengerjakan soal yang kedua, yakni energi yang dihasilkan pada solenoid jika arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere. Berarti yang ditanya energinya ya. Maaf, ini yang ditanyanya saya kurang nulis sebesar 10 ampere. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut ya ke pembahasan. Ini kita tulis dulu rumusnya. Jadi W ini atau omega sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Setengah L-nya tadi itu ketemu pi per 18.750, kita masukkan. Nah, habis gitu A-nya, karena yang diminta ini tadi di soal yang B adalah 10 ampere, jadi kita masukkan aja A-nya itu 10 kuadrat, karena di rumusnya ini kuadrat ya. Sama dengan hasilnya itu pi per 375. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang C. Besar GGL induktansi diri yang terjadi jika dalam waktu 5 sekon kuat arus listrik berubah menjadi 2,5 ampere. Adalah Oke, kita lanjut. Ini ya, berarti yang ditanya tentang GGL induktansi diri. Kita masukkan rumusnya, yaitu GGL induktansi diri sama dengan minus L dikali delta delta I per delta T. Delta I itu I2 dikurangi I1 per delta T-nya itu T2 dikurangi T1. Kita masukkan semuanya, jadi sama dengan min L-nya itu tadi ya. Yang kita kerjakan di A itu L-nya kita masukkan, jadi minus pi per 18.750 dikali I keduanya adalah 2,5. Di soalnya ini kan dia minta karena dia berubah jadi 2,5. Lalu I pertamanya adalah 10. Setelah itu per T keduanya adalah 5 dikurangi T pertamanya adalah 0, sama dengan minus pi per 18.750 dikali 10 dikurangi 2,5 adalah 7,5. Berarti kalau 2,5 dikurangi 10 adalah minus 7,5. Terus kalau 5 dikurangi 0 adalah 5. Nah, selanjutnya ini ya. Minus pi per 18.750 dikali minus 1,5 sama dengan minus pi per 18.750 dikali 1,5 min 1,5 itu bentuknya kalau kita rubah jadi pecahan itu bisa jadi minus 3/2 ya. Nah,
18.750 dengan 3 kita coret-coret, jadinya tinggal 6.250. Berarti min dikali min itu kan plus ya. Jadi ini nanti yang proses selanjutnya jadi pi per 6.250 dikali setengah. Hasil akhirnya adalah pi per 12.500. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan soal halaman 49 Romawi 2 nomor 5. Nah, soalnya yaitu sebuah transformator mempunyai efisiensi sebesar 75%. Tentukan perbandingan antara daya primer dengan daya sekunder. Nah, yang diketahui adalah efisiennya sebesar 75% dan yang ditanyakan adalah perbandingan daya primer dan daya sekunder. Nah, cara menjawab kita pakai rumus efisien sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, efisiensinya kan sudah ketemu, yaitu 75% atau udah diketahui. Kita tinggal masukin. Berarti 75% sama dengan PS dikali PP dikali 100%. Nah, persennya kita coret, tinggal 75 sama dengan PS per PP dikali 100. Nah, 100-nya kita pindah ke ruas sebelah, yaitu jadi 75 per 100 sama dengan PS per PP. Nah, kita bagi, sama-sama bagi 25 bagi 25, atas bagi 25, bawah bagi 25, jadi 3/4 kan, sama dengan PS per PP. Nah, yang ditanyakan kan perbandingan primer dibanding sekunder. Nah, kita tinggal balik, karena kan yang di atas itu sekunder, yang di bawah PP kita balik, yaitu jadi perbandingan antara daya primer dan daya sekunder adalah 4:3. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata atau ucapan yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfija Effendi, kelas 12 MIPA 1 absen 16. Tentang GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Pengertian: gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah fluks magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika fluks magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah fluks magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Soal 1. Sebuah solenoida memiliki panjang 80 cm dengan luas penampang 4x10⁻³ meter persegi dan banyak lilitan 2000 lilitan. Di sekitar pusat solenoida dililitkan kumparan 2 dengan banyak lilitan 500 lilitan. Hitunglah induksi silang kedua kumparan dan besarnya GGL yang timbul pada kumparan 2 jika pada kumparan 1 mengalir arus listrik sebesar 2 ampere yang berbalik arah dalam waktu 0,4 sekon. Pembahasan: diketahui L1 sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 meter, A1 sama dengan 4x10⁻³ meter persegi, N1 sama dengan 2000, N2 sama dengan 500, I1 sama dengan 2 ampere. Ditanya GGL, jawab: A. M sama dengan M0 dikali N1 dikali N2 dikali A1 per L1 sama dengan 4P dikali 10⁻⁷ kali 2000 kali 500 kali 4 kali 10⁻³ per 8 kali 10⁻⁻1 sama dengan 2P dikali 10⁻⁻1 dikali 2 dikali 10⁻³ dikali 5 dikali 10⁻² dikali 10⁻⁻2 sama dengan 2P dikali 10⁻1 dikali 10⁻⁴ sama dengan 2P dikali 10⁻�3H sama dengan 2Pi meter H. B. GGL sama dengan min N dikali delta I per delta T sama dengan min 2Pi per min 2 dikali
W pangkat min 3H dikali min 4 ampere per 0,4 sekon sama dengan 8/4 dikali W pangkat min 2 sama dengan 2P dikali W pangkat min 2 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum kita lanjut pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahma Kroto Aini dari kelas 12 MIPA 1 absen 17. Oke, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya gerak listrik induksi. Apa sih gaya gerak listrik induksi itu? Gaya gerak listrik induksi atau yang biasa kita singkat dengan GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah fluks magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika fluks magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah fluks magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Lalu, untuk penemuan gaya gerak listrik induksi ini bermula setelah Hans Christian Ørsted membuktikan bahwa medan magnet dapat dibuat menggunakan arus listrik. Penemuan tersebut kemudian dilanjutkan oleh penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry yang membuktikan bahwa arus listrik dapat dibangkitkan dari medan magnet. Jika di antara bidang dan medan magnet saling tegak lurus, maka fluks magnetik ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti berikut ini. Semakin cepat perubahan garis gaya pada magnet, semakin besar pula flux magnetiknya, dan kekuatan magnetnya juga semakin besar. Pernyataan Michael Faraday ini lebih dikenal dengan hukum Faraday. Secara matematis, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, kita akan membahas soal pada berikut ini. Sebuah solenoid memiliki 2000 lilitan berada dalam medan magnetik, sehingga solenoid dipengaruhi flux magnetiknya sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika flux magnetiknya berubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam 3 second, maka tentukan besar GGL induksi yang timbul dalam ujung-ujung solenoid tersebut. Di situ sudah saya sajikan jawaban yang dimana sudah saya hitung sebelumnya. Diketahui N sama dengan 2000. N adalah banyak lilitannya. Delta P sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min 10 pangkat min 3 Weber. Lalu untuk delta T-nya sama dengan 3 second. Yang harus kita cari adalah E. E adalah GGL induksinya. Lalu kita jawab. Untuk ini kita masukkan semua rumusnya. Di situ ada E sama dengan min N dikali P dikali delta P per delta T. Lalu kita hitung semua dan di sana ada hasilnya 0,6 volt. Jadi begitu. Guys, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, jangan lupa. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah menonton pada video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan memberi pembahasan tentang LKS halaman 48 sampai 50. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang induksi elektromagnetik. Pengertiannya yaitu
Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkan disebut arus listrik induksi. Rumus yang digunakan yaitu 1. L sama dengan P per V. 2. P hilang sama dengan I awal pangkat 2 dikali R. Yang ketiga, P hilang sama dengan P hilang per P awal dikali 100%. Keterangannya, P adalah daya listrik atau watt, V adalah tegangan listrik, I sama dengan arus listrik, R sama dengan hambatan listrik. Contoh soal halaman 50 nomor 3, yaitu sebuah generator yang menghasilkan daya listrik 20 MW ditransmisikan melalui penghantar dengan hambatan 20. Hitunglah persentase daya yang hilang menjadi kalor jika A. Tegangan yang digunakan transmisi 30 kV, B. Tegangan dinaikkan oleh trafo step up menjadi 400 kV. A. Diketahui P sama dengan 20 mW, R sama dengan 20 ohm. I transmisi sama dengan P per V sama dengan 20 dikali 10 pangkat 6W per 40 dikali 10 pangkat 3V sama dengan 500 A. Daya yang hilang menjadi kalor P hilang adalah P hilang sama dengan I pangkat 2 dikali R sama dengan 500 A pangkat 2 dikali 20 ohm sama dengan 5 mW. Persentase P hilang sama dengan 5 mW per 20 mW dikali 100% sama dengan 25%. B. I transmisi sama dengan P per V sama dengan 20 dikali 10 pangkat 6W per 400 dikali 10 pangkat 3V sama dengan 50 A. Daya yang hilang menjadi kalor P hilang adalah P hilang sama dengan I pangkat 2R sama dengan 50 A pangkat 2 dikali 20 ohm sama dengan 50W. Persentase P hilang sama dengan 50 mW per 20 mW dikali 100% sama dengan 0,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Zain, nomor absen 19, dan saya akan mengerjakan soal remedi halaman 50 nomor 4. Sebuah konduktor memiliki 250 lilitan di mana konduktor tersebut memiliki induksi magnet sebesar 0,3 T dengan luas penampang 0,16 m persegi. Berapakah GGL induksi bila konduktor berputar selama 0,4 sekon? Pada soal ini diketahui N adalah 250 lilitan dan B adalah 0,3 T sama dengan 3.10 min 1 T. A sama dengan 0,16 meter persegi sama dengan 16.10 min 2 M kuadrat. T di sini adalah 0,4 sekon sama dengan 4.10 min 1S. Ditanya GGL induksinya. Jawabannya adalah menggunakan rumus N B A per T sama dengan, tinggal kita masukkan N sama dengan 250 lilitan, B sama dengan 3.10 min 1, dan juga A adalah 16.10 min 2 per T nya di sini adalah 4.10 min 1 sekon. Tinggal kita kalikan aja.
Sebelum dikalikan, kita dapat melihat ini bisa dicoret dengan ini. Kemudian ini bisa kita coret dengan ini. Rp3.000 10 min 2 sama dengan 30 volt. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 30 volt. Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Firdausa dari kelas 12 MIPA 1. Ada yang tahu nggak apa itu transformator? Transformator atau yang biasa dikenal dengan trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Alat ini terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi lunak. Hubungan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder untuk trafo ideal adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Macam-macam transformator ada dua. Yang pertama, transformator step up, berfungsi untuk menaikkan tegangan sumber dengan ciri-ciri Ns lebih besar dari Np, Vs lebih besar dari Vp, Is lebih kecil dari Ip. Yang kedua, transformator step down, berfungsi untuk menurunkan tegangan sumber dengan ciri-ciri Ns lebih kecil dari Np, Vs lebih kecil dari Vp, Is lebih besar dari Ip. Persamaan daya trafo untuk transformator ideal dapat dilihat pada rumus berikut. Daya primer sama dengan tegangan primer dikali arus primer. Daya sekunder sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder. Efisiensi transformator. Efisiensi transformator didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik yang keluar dari transformator dengan daya listrik yang masuk ke transformator. Dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, agar teman-teman jadi lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut. Sebuah trafo step down mengubah tegangan 1000 volt menjadi 110 volt dengan trafo dihubungkan dengan lampu yang memiliki tegangan sebesar 220 volt dan daya 40 watt. Berapa besarnya daya yang hilang apabila arus pada bagian primer adalah 0,05 ampere? Pada soal diketahui tegangan primer sebesar 1000 volt, tegangan sekunder sebesar 110 volt, tegangan lampu sebesar 220 volt, daya sekunder sebesar 40 watt, dan arus primer sebesar 0,05 ampere. Pada soal ini ditanyakan berapa besarnya daya yang hilang. Nah, untuk mencari daya yang hilang, kita harus mencari daya primernya terlebih dahulu. Untuk mencari daya primer dapat digunakan rumus daya primer sama dengan tegangan primer dikali arus primer. Tegangan primer tadi diketahui 1000, sedangkan arus primernya diketahui 0,05. Jadi 1000 dikali 0,05 sama dengan 50 watt. Jadi daya primernya sama dengan 50 watt. Daya yang hilang sendiri adalah selisih antara daya pada kumparan primer dan daya pada kumparan sekunder. Jadi untuk mencari daya hilang dapat digunakan rumus P primer dikurangi P sekunder. P primernya diketahui 50, P sekundernya diketahui 40. Jadi 50 dikurangi 40 sama dengan 10 watt. Jadi daya yang hilang adalah
10 Watt. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai materi transformator. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman suka dengan video ini. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dikoreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal jawab LKS halaman 50. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Wijib Sosdiadi, nomor kelas 12 MIPA 1, nomor absen 21. Penampang kumparan dengan luas 40 cm persegi ditembus oleh medan magnet 10 pangkat min 5 D dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap penampang. Berapakah flux magnetik yang dihasilkan? Nah, kita jawab. Ketahui B itu adalah 10 pangkat min 5, sedangkan A itu adalah luas penampang, yang dimana 40 cm ini kita jadikan 40 cm persegi ini kita jadikan itu meter, dimana dibagi 10.000 karena persegi. 40 dibagi 10.000 hasilnya 0,004 meter persegi. Theta sama dengan 37 derajat. Ditanyanya flux magnetik. Nah, kita pakai rumus yang dimana flux magnetik sama dengan min B kali A cos theta. Flux sama dengan min 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 3 dari 0,004 kita jadikan 4 kali 10 pangkat min 3 supaya lebih gampang, dikali cos 37 derajat. Theta sama dengan min 4 kali 10 min 4 kali 10 pangkat min 8 dikali 4/5. 4/5 itu hasil dari mana? Cos 37 derajat tadi. Sedangkan min 4 kali 10 pangkat min 8 ini adalah hasil dari min 5 dan min 3. Flux magnetik sama dengan min 16/5 dikali 10 pangkat min 8. Flux magnetik sama dengan min 3,2 kali 10 pangkat min 8. Hasil dari 16 dibagi min 16 dibagi 5. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wilda Ijana Diva dari kelas 12 MIPA 1 absen 22. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang induktansi diri atau induksi diri. Induktansi diri adalah induksi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Penyebabnya antara lain sebagai flux magnetik pada kumparan. Flux magnetik ini timbul saat terjadi perubahan arus listrik di dalam kumparan yang menghasilkan beda potensial di ujung-ujung kumparannya. Jika pada suatu rangkaian dikelilingi oleh medan magnet, maka akan menimbulkan adanya gaya gerak listrik atau bisa disingkat dengan GGL induksi. Munculnya gaya gerak listrik induksi akibat adanya medan magnet tersebut disebut dengan gaya gerak listrik induktansi diri.
Besarnya gaya gerak listrik induksi bergantung dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara matematis dapat dituliskan seperti berikut. Epsilon sama dengan min L delta I per delta T, dengan L sama dengan induktansi diri, satuannya Henry atau H, disingkat menjadi H. Delta I perubahan kuat arus listrik, satuannya ampere, disingkat menjadi A. Delta T perubahan waktu, satuannya sekon, disingkat menjadi S. Besarnya gaya gerak induksi sesaat untuk delta T mendekati dengan angka 0. Maka oleh sebab itu akan berubah menjadi epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Sebelumnya kita punya persamaan epsilon sama dengan min N delta tetan per delta T. Maka dari kedua persamaan tersebut kita substitusikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, min L delta I per delta T sama dengan min N delta tetan per delta T. Yang kedua yaitu L sama dengan N delta tetan per delta I kali delta T per delta T. Yang ketiga yaitu L sama dengan N delta tetan per I. Oke, di sini saya akan membahas sedikit contoh soal dari soal pengayaan halaman 50 nomor 2. Sebuah induktor dengan 250 lilitan dialirkan arus listrik konstan 5 ampere sehingga membangkitkan flux magnetik 4 mW. Berapakah induktansi diri induktor tersebut? Kita cari terlebih dahulu diketahuinya, yaitu yang pertama N jumlah lilitannya sebesar 250 lilitan. Untuk yang kedua kuat arus listrik yaitu I sama dengan 5 ampere. Untuk yang terakhir flux magnetik yaitu tetan sama dengan 4 mW. Untuk flux magnetik ini kita akan rubah satuannya menjadi WB, yaitu dari yang awalnya 4 mW dia akan berubah menjadi 4 kali 10 min 3 WB dengan dibagi dengan 1000. 4 mW ini akan dibagikan dengan 1000. Ditanya adalah berapakah induktansi diri induktor tersebut, atau bisa dibilang dengan L. Jadi yang ditanya itu adalah L. Kita jawab. Nah, dari sini saya menggunakan rumus yang ketiga dari rumus yang telah disubstitusikan dari kedua persamaan di atas tadi, yaitu L sama dengan N delta T delta tetan per delta I, atau bisa nggak pakai delta, terserah, nggak apa-apa. Intinya hasilnya itu sama saja, nanti tergantung bagaimana kita ngitungnya, benar atau tidaknya. Terus kita masukkan semua yang sudah kita ketahui tadi, angka-angka tadi di dalam rumus ini. N sama dengan 250 dikali 4 kali 10 min 3 pangkat min 3 per 5. 4 kali 10 min 3 yaitu kita masukkan tetan yang sudah dirubah satuannya. Terus untuk I kita masukkan yaitu sebesar 5 sama dengan 250 kali 0,8 kali 10 pangkat min 3. 0,8 ini dari mana? 0,8 ini dihasilkan dari 4 dibagi dengan 5. Oke, kita next. Habis itu kita kalikan 250 dikalikan dengan 0,8. Hasil yang didapat yaitu 200 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita akan bagi 0, kita coret terlebih dahulu dan kita kurangi dengan ini min 3. 0-nya 2, berarti
2 dikurangi dengan min 3 hasilnya min 1. Jadi hasil yang diketahui yaitu 2 kali 10 pangkat min 1H. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, salah sebut ataupun ada kesalahan yang mungkin tidak saya ketahui, mohon dimaafkan dan saya mohon pembenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendernamai Ariana, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 23. Di sini saya akan menyelesaikan soal LKS halaman 50 nomor 3. Sebuah kumparan terdiri 200 lilitan, luas penampang 10 cm persegi, ditembus oleh medan magnet yang berubah-ubah dengan persamaan V sama dengan 0,8 cos 50 TWB per meter persegi. Hitunglah GGL maksimum yang dihasilkan kumparan pada saat T sama dengan 1 sekon. Diketahui N 200 lilitan, H 10 cm persegi. 10 meter persegi ini dijadikan ke meter, jadi 10 dibagi 10.000 menjadi 0,001 meter persegi. T sama dengan 0,8 sin 50 T. T maksimalnya adalah 0,8. W-nya sama dengan 50, ditanya E maksimal. Jadi E maksimalnya sama dengan B dikali A dikali N dikali W sama dengan 0,8 dikali 0,001 dikali 20 dikali 50, hasilnya 8. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian soal LKS halaman 50 nomor 4. Nama Yendernamai Ariani, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 24. Nomor 4. Sebuah kumparan berjari-jari 10 cm berputar 3600 rpm di dalam medan magnet 0,5 T. Berapakah jumlah lilitan kumparan agar dihasilkan GGL maksimum 5,4 kV? Diketahui R sama dengan 10 cm dirubah menjadi meter, yaitu 0,1. W sama dengan 3600 rpm sama dengan 3600 dikali 2pi per 60s sama dengan 120pi per s. B sama dengan 0,5 T. E max sama dengan 5,4 kV dirubah menjadi V, yaitu 5,4 dikali 1000 sama dengan 5400 V. Ditanya N. Jawab E max sama dengan N BAW. E max nya adalah 5400 sama dengan N nya belum diketahui dikali 0,5 dikali 3,14 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 120pi. 540 sama dengan N dikali 0,5 dikali 3,14 dikali 0,1 pangkat 2, ini hasilnya 0,01 dikali 120pi. 5400 sama dengan N dikali 1,884. 5400 per 1,884 sama dengan N
2,866 sama dengan N. Nah, itu tadi pembahasan soal induksi elektromagnetik yang sudah dijelaskan oleh siswa dan siswi kelas 12 MIPA 1. Oh iya, ngomong-ngomong, kita udah ada di penghujung video nih. Untuk informasi dan materi lebih lanjut, kalian bisa banget subscribe dan pantau channel ini. Kalau kalian suka dengan video penjelasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman atau kerabat terdekat kalian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.